Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimin wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan membahas kembali dari kitab yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala, dari kitab yang kecil, ringkas akan tapi memiliki makna yang sangat luas, yaitu min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah, di antara usul keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita sampai pada al-aslut tasi', pasal yang ke-9, usul yang ke-9, dan ini adalah pembahasan terakhir dari kitab ini. Ya, ini pembahasan terakhir dari kitab ini, bukan kajiannya loh. Nanti dianggap kajian terakhir, enggak, wallah enggak. Ya, pembahasan terakhir dari kitab ini, karena aslinya kitabnya memang tipis ya. Dan kita sudah bahas, dan insyaallah setelah kitab ini kita akan mempelajari kitab lagi, ya. Judulnya adalah Min Mahasini Dinil Islam, yaitu di antara bentuk-bentuk kebaikan agama Islam. Di situ berbagai macam bentuk ya kebaikan-kebaikan Islam dibahas secara ringkas, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan habiskan kitab ini. Dan di antara usul yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang ahli sunnati wal jamaah, karena ketika dia mengaku ahlu sunnah wal jamaah, maka dia harus memiliki usul yang ke-9 ini. Apa usul ke-9-nya? Ittiba'u ma jaa'a fi kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Mengikuti apapun yang datang dalam kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara batin dan secara zahir. Yaitu wajibnya untuk mengikuti sunnah, wajibnya berpegang teguh dengan sunnah, wajibnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus diperhatikan ketika seorang mengatakan, yaitu Islam, saya adalah seorang muslim, ya, saya adalah orang mukmin, saya beriman kepada Allah, saya beriman dengan rukun iman yang 6. Maka di situ semua ada konsekuensinya. Ketika kita mengatakan kita muslim, oke, fadhal, silakan katakan demikian. Tapi apa yang menjadi bukti bahwasannya konsekuensi itu ada pada diri kita? Ketika seorang mengatakan saya Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Selain itu dia harus mengikuti konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Al-istislamu lillahi bitauhid. Dia tunduk patuh kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Tidak menduakan, mentigakan, mengempatkan, menglimakan. Beribadah ikhlas kepada Allah. Ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Al-inqiyad yang ditunduk patuh kepada Allah, manut dengan penuh ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya. Ketika seorang mengatakan muslim akan tapi dia tidak taat, maka hakikatnya keislamannya kurang, keimanannya berkurang. Ya, kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan ia harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Dia harus berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, baik zahir ataupun batin, dan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Begitu pula ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ketika dia meyakini 2 kalimat syahadat ini dalam hatinya,
dan ia mengatakan dia seorang muslim, maka pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu harus kita kerjakan, tidak boleh kita abaikan. Justru dengannya akan sempurna syahadat kita. Justru dengan mengerjakan konsekuensi itu, maka akan sempurna iman dan Islamnya kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah fil istidlal ittiba'u ma jaa'a fi kitabillah aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Di antara usul akidah ahli sunnah wal jamaah adalah berdalil dengan cara mengikuti apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir ataupun batin. Ya, secara zahir ataupun batin. Kan disebut ahlu syai' ketika dia berkecimpung di bidangnya, ketika dia ahli dalam bidang itu, betul kan? Iya. Ada yang disebut dengan ahlul masjid contohnya, orang yang senantiasa berada dalam masjid. Ahlu syai', dia ahli dalam bidang itu. Maka ketika seorang mengatakan ahlu sunnah, dia adalah seorang ahlu sunnah, atau saya seorang ahlu sunnah, maka konsekuensinya adalah kita harus menjadi orang yang ahli dan perhatian dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru yang mengaku ahlu sunnah wajib untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memakmurkannya, beramal dengannya, berdalil dengannya, bermanhaj dengannya, beragama sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib. Kadang kita nggak mau ikut, padahal Al-Quran itu menjadi kitab petunjuk bagi kita, dan yang menjelaskan adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mau mengikuti hadis, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan yang ada dalam agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa beliau menyebutkan kalimat wajib mengikuti Al-Quran Sunnah secara batin dan secara zahir? Karena ketika seorang mengatakan secara zahirnya, ya, dia mengatakan saya mengikuti sunnah, saya orang muslim, akan tetapi batinnya tidak mengimani dan tidak meyakini itu semua, maka ia disebut dengan orang munafik. Ya, ia disebut orang munafik. Ketika batinnya mengatakan saya ini ikut sunnah, tapi zahirnya dia tidak mau mengikuti sunnah, maka inilah disebut dengan orang yang bermaksiat dan orang yang enggan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga kecuali orang yang enggan. Yang enggan gak bakal masuk surga. Maka sahabat bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa yang gak mau masuk surga? Emang ada orang yang gak mau masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mengikuti perintahku, malah menyelisihi, faqad aba. Maka dia termasuk golongan orang yang enggan. Keengganan di sini jamaah bukan sekedar keengganan secara batin, tapi keengganan secara zahir pun sama. Zahir ataupun batin, ketika muncul keengganan terhadap sunnah Nabi, maka itu sama hukumnya. Karena ketika seorang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, saya adalah ahlus sunnah wal jamaah, maka wajib baginya untuk mengikuti sunnah Nabi, memakmurkan, mengenal, beramal, mengilmui, dan beribadah dengannya. Maka inilah disebut ahlus sunnah wal jamaah. Secara zahirnya terlihat dia adalah sosok ahlus sunnah wal jamaah. Secara batinnya tercermin darinya sosok ahlus sunnah wal jamaah. Ini wajib. Ya. Kemudian kata muallif di sini, wattiba'i ma kana alaihi sahabatu minal muhajirin wal ansari umuman, dan mengikuti para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dari kalangan muhajirin dan ansar secara umum. Kenapa
mengikuti Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan petunjuknya sahabat. Pertama, karena sahabat adalah orang yang melihat proses turunnya wahyu. Mereka menjumpai itu, mereka mendengar, mereka menjumpai itu. Paham sampai sini ya? Kemudian yang kedua, karena mereka mengambil keilmuannya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebagai jaminan kemurnian ilmu mereka. Kalau kita mah sudah kejauhan jemaah. 1445 lu udah. Ya, kita sudah pernah bilang kan, kita di Banyuwangi sumbernya itu ada di Banten. Jawa aja 1000 km kan embongnya itu. Nah, bisa bayangin. Ya kita jauh gitu loh. Jauh betul sumber keilmuannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tugasnya adalah nyari bagaimana para sahabat itu memahami syariat. Gak semua orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah harus diikuti. Jangan terkecoh. Yang jadi pertanyaan adalah di atas pemahaman siapa? Betul kan? Iya. Karena semua kepala itu punya pemikiran. Dalam pepatah Arab disebutkan fi kulli ra'sin ra'yun. Di setiap kepala pasti ada pemikirannya. Nah, yang mau diikuti ini pemikiran siapa? Ada yang mengatakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Memahami sesuai dengan pimpinannya. Memahami sesuai dengan keyakinan pimpinannya. Akhirnya kesana kemari, betul nggak? Iya. Maksudnya kesana kemari gimana? Safar kesana beberapa saat, beberapa bulan. Karena meyakini ini dalilnya dari Al-Quran. Karena meyakini Nabi begini. Ada lagi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan cara ibadah yang aneh-aneh. Ya, apa dalilnya? Nabi bersemedi di Gua Hira katanya. Ada. Banyak. Mereka semua mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini yang saya sebutkan adalah Quran, yang saya sebutkan adalah hadis. Tapi sayang hadisnya adalah hadis-hadis palsu. Banyak beredar, banyak khurafatnya, banyak. Ini PR jemaah, ini PR ya. Ingat sekali lagi, masalah manhaj akidah itu PR buat kita. Ana sedikit mau cerita ya. Tadi sore ini miris bangetan. Ana berdua muter-muter nyari ikan. Kemana-mana muter cari ikan, nggak dapat, qadarullah nggak dapat. Terus tiba-tiba lewat embong sini nih, pasar lurus terus ketemu pasar lagi kan. Mungkin yang tadi lewat situ bakal tahu ada kejadian apa, betul kan? Iya, bagi-bagi sembako jamaah. Bagi-bagi sembako yang ngambil berjilbab, yang bagikan non muslim. Ana bukan berarti mengatakan, "Bu, terus hukumnya apa, Ustaz?" Ya boleh-boleh saja mengambil sedekah mereka kan? Boleh. Cuman mirisnya itu di sini adalah bagaimana orang begitu mudah dalam masalah ini, jemaah. Ya, iya. Kami sendiri menjumpai ya di daerah Gunung Kidul itu pada saat anak masih SMA di Yogyakarta, bagaimana betul-betul agama itu tergadaikan hanya dengan beberapa kilo gula, beras, minyak. Anak-anaknya ini ya, anak-anak nggak nyebut merek mie lah pokoknya ya kan. Iya. Itu anak-anaknya Pak, jilbaban, sarungan, pecian. Ada namanya sekolah Sabtu. Sekolah Sabtu Pak pagi. Diajak ke tempat-tempat ibadahnya orang Nasrani. Nyanyi-nyanyi segala macam, udah kayak model-model TK. Kayak ibarat kalau bahasa apa ya? Ya kayak TK-nya gitu loh. Tapi luar biasa loh mereka ini. Ya, ini menunjukkan apa? Krisis. Apakah sampai sekarang sudah selesai urusan ini? Jawabannya tidak, malah semakin banyak. Penyebarannya bukan lagi door to door sekarang. Ya, hatif bainal hatif. HP ke HP.
hatif ilal hatif, HP ke HP semua. Kita nggak niat pun kelihatan itu. Apa yang menjadi program-program mereka? Lihat, ini PR untuk kita sebagai seorang muslim. Bagaimana krisis akidah di zaman sekarang itu begitu luar biasa. Dan tidak ada zaman yang semakin bertambah kecuali kondisinya akan semakin buruk. Fitnah-fitnah akan semakin banyak. Maka tugas kita adalah kembali kepada keyakinan yang dulu, yaitu keyakinan sahabat. Karena mereka adalah keyakinan yang murni. Ya, karena mereka adalah keyakinan yang murni. Sampai Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ikutilah sahabat. Karena sahabat itu adalah aqalluha takallufan. Mereka adalah sosok manusia-manusia yang beban hidupnya paling sedikit. Kalau kita beban hidupnya banyak, Pak. Banyak betul beban hidup kita ini. Mau urusan duniawi, urusan ukhrawi, campur jadi satu. Iya, orang lagi sholat aja kepikiran apa aja itu yang dipikir. Iya, lagi ngaji, udah pikirannya kemana-mana. Padahal yang dilihat lafaz-lafaz Quran itu. Tapi yang terlihat di situ catatan utang, bisnis yang belum selesai, kerjaan yang belum ditutup. Ya, baik betul urusan-urusan kita ini. Maka sahabat itu paling nyantai hidupnya, aqalluha takallufan. Ya, kemudian mereka adalah agamanya paling lurus. Para sahabat ini, ketika mereka ada perintah dikerjain, nggak pakai nanya. Ini para sahabat ya. Makanya hidup mereka simpel. Ada perintah dikerjakan, nggak ada perintah nggak usah dibuat-buat. Ya, itu sahabat tuh begitu. Ketika mereka akan melakukan suatu amalan, nunggu dulu wahyunya turun. Kalau wahyu belum turun, mereka nggak akan melakukan. Kenapa? Takut salah. Iya. Padahal yang hidup di tengah-tengah mereka siapa? Nabi. Kalau seandainya salah, bisa ditegur nggak? Bisa. Ada kejadiannya banyak. Tapi nggak semua sahabat melakukannya kan? Iya. Artinya nggak semua sahabat. Itu pun bukan masalah mengarang-arang ibadah. Karena dalam bab ibadah mereka itu begitu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan A, kerjain A. Ketika Nabi mengatakan B, mereka mengerjakan B. Nah, kalau kita terkadang banyak menjumpai apa itu? Orang kurang kerjaan. Long sholat 5 waktu, itu aja bolong-bolong, masjid pun sepi, kurang pula dia. Akhirnya dibuatnya sholat-sholat yang lain. Zikir ba'da sholat, itu sering lupa-lupa, gak dibaca-baca, dikarang-karangnya lah zikir-zikir yang lain. Seandainya jemaah ya, kalau kita mau perhatikan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ayo sekarang, sepakat gak kalau Sahih Bukhari dan Muslim itu hadisnya rata-rata sahih, mayoritas sahih? Sepakat kan? Coba amalin semua itu dari pertama sampai akhir. Itu hadisnya sahih itu. Bisa apa enggak? Udah enggak usah semua. Kita ini 12 rakaat yang sholat sunnah qobliyah ba'diyah sehari itu udah dikerjain apa belum? Istiqomah berapa tahun coba? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sering sholat ini istiqomah sampai mati, maka dibangunkan rumahnya di surga. Ayo. Oh, ini berat nggak? Berat. Belum lagi puasa. Ada Senin Kemis, puasa Daud. Ini bentar lagi nih pertengahan Safar ini, Ayyamul Bid. Betul kan? Iya. Banyak ibadah-ibadah sunnah yang belum kita kerjakan itu banyak. Itu ada dalilnya. Jadi pertanyaannya, ngapain kita ngarang ibadah? Long sahabat saja nggak berani mengarang ibadah itu. Padahal mereka adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang udah jauh dari Nabi, udah gaya-gaya untuk apa? Membuat syariat-syariat. Ya, kemudian wattiba'il khulafa'ir rasyidin khususan, dan mengikuti sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Anda mau jelasin ini dulu nih masalah khulafa'ur rasyidin nih. Khulafa'ur rasyidin itu adalah tokoh-tokoh dari kalangan para sahabat yang apabila mereka membuat sunnah, membuat kebijakan, suatu amalan, suatu kebijakan tertentu, maka hukum kebijakan mereka adalah sunnah. Yang bagi kita adalah harus meyakininya itu adalah sunnah dan tidak boleh dibantah. Paham sampai sini ya?
Ini harus ditanamkan dulu nih dalam pikiran kita ini. Ini harus di brainwash dulu nih, biar nggak rancu. Ingat, para khulafaur rasyidin diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk membuat kebijakan yang mana kebijakan itu nanti bernilai sunnah. Bahkan Nabi mewajibkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka. Apa sih sunnah itu? Kebijakan yang mereka buat, sebuah contoh yang harus kita ikuti. Abu Bakar punya kebijakan? Punya. Maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Umar punya kebijakan? Punya. Apa di antara kebijakan Umar yang paling ma'ruf, terkenal? Salat tarawih secara berjamaah dengan satu imam. Kalau toh seandainya perbuatan itu semata-mata inisiatifnya Umar, maka perbuatan Umar dinilai sunnah. Kenapa? Termasuk khulafaur rasyidin. Nggak paham sampai sini ya? Salat tarawih 23, sunnahnya siapa? Umar. Kalau itu inisiatifnya Umar, maka nilainya apa? Sunnah. Karena dia khulafaur rasyidin. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memiliki inisiatif untuk apa? Mengumpulkan Al-Quran. Padahal di zaman Nabi belum dikumpulkan. Di zaman Abu Bakar baru dikumpulin ke dalam gudang. Kemudian ditulis secara acak di atas kertas. Baru kemudian setelah itu dibukukan oleh Utsman bin Affan, dicetak jadi 6 Al-Quran, disebar ke berbagai macam wilayah. Itu inisiatifnya siapa? Utsman bin Affan. Apa nilainya? Nilainya adalah sunnah. Kenapa? Karena Utsman adalah khulafaur rasyidin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punya inisiatif menentukan hukum waris. Ketika dia khutbah di atas mimbar, ada jamaah yang tanya hukum waris, dia jawab langsung. Padahal lagi nggak bahas waris. Terus ditanya, gimana kalau saya begini. Ali langsung inisiatif begini. Disepakati oleh ulama ijma sampai sekarang. Kita ditanya hukum waris, pusing, Pak. Ya, maka inisiatifnya Ali bernilai sunnah karena dia adalah khulafaur rasyidin. Udah pahami dulu nih. Pahami dulu, jangan sembarangan nanti. Seumpama sekarang prakteknya kita sholat maghribnya 2 rakaat, boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini bukan sunnah, karena kita bukan khulafaur rasyidin. Ustadz kita membuat suatu sunnah, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena dia bukan khulafaur rasyidin. Udah intinya di situ. Jadi kalau ada orang membuat kebid'ahan dengan mengatakan, loh berarti Umar bid'ah, Utsman bid'ah, Ali berbuat kebid'ahan, Abu Bakar berbuat, ngomong aja, ya mereka khulafaur rasyidin. Kalau ente bukan, makanya anda nggak setuju. Kalau ente khulafaur rasyidin, wah ikut tanah. Ikut, wallahi sekarang ente khulafaur rasyidin ikut apa? Sunnahnya. Sayang khulafaur rasyidin sudah jauh dari kita, udah kejauhan kita mau khulafaur rasyidin. Jadi nggak ada lagi inisiatif lagi, udah ketutup itu. Ya, oleh karenanya Nabi SAW berwasiat apa di akhir hayat beliau, lo bayangin lo. Detik-detik menjelang wafatnya sahabat itu ngerubungi Nabi. Ya, berkeliling di sisi Nabi SAW, duduk mereka. Kemudian Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ya, ausina, berikanlah wasiat kepada kami. Maka kata Nabi SAW, mengatakan, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberikan petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geram kalian, jangan gigi seri. Para ulama mengatakan, kenapa lafadznya abdu 'alaiha bin nawajid dengan gigi geram? Karena pasti ketika seorang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, ya, khulafaur rasyidin, maka pasti banyak orang yang berusaha untuk menariknya. Itu pasti.
Dan luar biasa, itu pun kita rasakan, betul kan? Iya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang asing. Islam ini datangnya asing, sunnah ini datangnya asing. Maka pada akhir zaman, mendekati akhir zaman, akan datang masanya sunnah ini dianggap juga asing, bahkan diberikan julukan-julukan macam-macam. Oh, sesat, teroris, apalagi. Oh, banyak jemaah. Banyak. Kita dengar udah kenyang, ya kan? Iya, cobaannya banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan apa? Sayati alaikum zamanun, akan datang kepada kalian suatu zaman. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr. Orang yang memegang agamanya itu seperti halnya orang menggenggam bara api. Semakin digenggam agama itu semakin panas. Artinya apa? Banyak sekali cobaannya. Ya kalau dilepas, lepas aja gitu. Makanya kalau pengen hidupnya tenang, nggak dihujat orang, jangan ikut sunnah. Beneran nggak? Ya, lu Ustaz kok malah ngomong gitu? Loh iya, karena ada konsekuensinya. Seorang mengenal sunnah, mengikuti sunnah, dia pasti akan dihujat orang. Pasti itu. Jangankan kita, Rasulullah ketika diutus saja diusir kan? Diusir. Lah kita nggak sampai diusir, cuma diomongin loh. Telinga kita nggak berkurang kan ketika diomongin? Iya. Masa Ustaz Anda dibilang ini Ustaz? Masa Ustaz? Jangan cengeng-cengeng. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ujian lebih berat daripada kita. Maka kalau nggak mau resiko dicela orang dalam masalah keyakinan dan manhaj, jangan ikut sunnah. Ya, jangan ikut petunjuknya Nabi. Insya Allah nggak bakal dicela sama orang dalam masalah ini loh ya. Udah sepakati aja kebanyakan manusia. Karena itu sudah masuk dalam firman Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan apabila engkau mentaati kebanyakan manusia, mayoritas manusia di muka bumi, maka mereka pasti akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jemaah, gini loh. Jangan pernah menganggap diri kita itu penting bagi sunnah. Tidak ada. Sunnah itu nggak butuh kita. Yang ada adalah kita butuh dengan sunnah. Allah muliakan kita itu dengan sunnah, dengan syariat ini. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Sungguhnya Allah telah muliakan kita umat Islam dengan syariat yang mulia ini. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan selain kemuliaan Islam, ahanahullah, Allah pasti akan hinakan dia. Ketika seorang ibadah harusnya ikut sunnah Nabi, akan tapi dia nggak ikut sunnah, maka dia pasti akan terhina. Dia pasti akan terhina. Ya, oleh karena sekali lagi ahlus sunnah wal jamaah wajib bagi dia untuk mengikuti sunnah. Wala yuqaddimuna ala kalamillahi wa kalami rasulihi kalama ahadin minan nas. Dan mereka tidak pernah mendahulukan perkataan seorang pun dari kalangan manusia daripada perkataan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu ya, dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dalam ayat berikutnya, la tarfa'u aswatakum. Ini ibrah untuk kita semua. Jangan mendahulukan ucapan kalian daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih keras daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba ngangkat suara lebih tinggi dari Nabi saja nggak boleh, apalagi membantah. Ini wallah haram. Ya. Oleh karenanya, tugas seorang ahlus sunnah wal jamaah adalah mendahulukan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas semua ucapan manusia. Ya. Ya. Kenapa? Karena gini. Ucapan manusia, kata Imam Malik, kullu qaulin yuqbalu wa yurad. Setiap ucapan manusia itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Ucapan ustadz itu bisa diterima, bisa ditolak. Ucapan tokoh agama sama,
Ucapan siapapun orang yang mulia sama, bisa diterima, bisa ditolak. Setiap manusia ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali kata Imam Malik, illa qaula sahibi hadzal qabr. Fa asyara ila qabrin Nabi alaihi salatu wassalam. Kecuali ucapannya penghuni kubur ini, sambil berisyarat kepada kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang tidak bisa ditolak adalah ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita tunduk patuh itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi tidak pernah berucap dengan hawa nafsu, akan tapi beliau berucap dengan wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ingat, jangan pernah mendahulukan ucapan-ucapan kita daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walihada sammu ahlal kitabi was sunnah. Oleh karena ini mereka menamakan diri mereka sebagai ahlul kitabi was sunnah, yaitu ahlu al-kitabi was sunnah. Wa ba'da akhdhihim bi kitabillahi wa sunnati rasulih ya'khuduna bima ajma' alaihi ulama'ul ummah. Ketika mereka sudah mengambil dari Al-Qur'an dan sunnah, mereka mengambil ijma'. Maka hukum syariat itu gini jemaah, harus difahami dulu. Hukum syariat itu kitabullah pertama, kemudian sumber hukum ya, kita berbicara sumber hukum. Pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu analogi. Ini enggak boleh dibalik, enggak boleh digeser. Pertama Quran dulu, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas. Kalau sudah ada Al-Qur'annya dan sunnahnya sama, ya, maka pasti ada ijma'. Kalau sudah ijma', maka tidak berlaku qiyas, kecuali qiyasnya harus sama dengan ijma'. Kalau ternyata ada qiyas yang menyelisih ijma', maka qiyasnya adalah qiyas batil. Paham sampai sini ya? Contoh, apa hukumnya menikah tanpa wali? Hukumnya adalah haram, dan ijma' para ulama dalam masalah ini ya, hukumnya adalah haram. Karena menikah syarat sahnya adalah harus adanya wali. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadisnya. Insya 5 menit ya adzan ya. Nabi bersabda dalam hadisnya, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah, tidak sah nikahnya kecuali dengan adanya wali. Ketika ada suatu pendapat yang mengatakan bahwasanya nikah tanpa wali itu boleh, maka ini adalah menyelisihi pertama, apa yang diselisihi? Al-Qur'an. Yang kedua, sunnah. Ketiga, ijma', kesepakatan. Ijma' itu kesepakatan jemaah. Kalau jumhur, pernah dengar kalimat jumhur ya? Jumhur itu mayoritas. Mayoritas. Ya, mayoritas. Kalau di kenegaraan namanya jumhuriyah, yaitu masyarakat, rakyat. Ya. Nah, jumhur itu mayoritas. Nah, kalau ijma' itu kesepakatan. Karena dia pendapat ini menyelisih Al-Quran, Sunnah dan ijma', maka pendapat nikah tanpa wali itu nggak boleh dipakai. Adakah yang berpendapat demikian? Ada. Pendapat Zahiriyah. Apa dalilnya mereka? Mereka kias, makainya ke analogi. Ketika seorang wanita membeli suatu barang, maka tidak ada syarat baginya untuk membawa wali. Memang kalau perempuan cekot Shopee harus ada walinya? Enggak kan? Bahkan suami kaget, paket gitu. Siapa lagi pesen? Saya nggak pesen, tiba-tiba belanjaannya datang, istrinya. Nah, menurut mereka akad nikah sama seperti halnya akad jual beli menggunakan metode kias. Padahal ini berbeda, kiasnya, analoginya berbeda. Nggak masuk ini. Ibarat puzzle bentuknya kotak, dipaksain segitiga, diukir dulu bentuk kotak, jadinya ada lubangnya masihan. Ya, maka ini nggak masuk, nggak cocok. Kiasnya disebut dengan kias batil. Nggak bisa diterima. Ya namanya manusia, bisa salah, bisa benar. Udah pahami dulu nih konsep ini. Lah terus dalam masalah ibadah, ya sama. Sama. Dalam masalah ibadah, kapan disebut ibadah ini kebid'ahan, kapan tidak?
Ketika orang itu terkadang bermain-main dengan qiyas supaya membuka celah ibadahnya mirip dengan sunnah padahal menyelisih sunnah. Opo gak oleh wong kene maca Quran lho. Ayo. Oh iya gitu kan? Iya. Kenapa enggak boleh lawang kita baca zikir? Kenapa enggak boleh lawang kita bacanya kalimatut thayyibah? Kan kiasnya begini-begini, no. Ya, padahal itu tidak ada dalil dasarnya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ijma'nya para ulama dan para sahabat. Udah paham sampai sini konsepnya nih? Harus dipahami dulu nih. Karena khilaf para ulama itu bisa juga berlaku ketika dalam masalah ya perbedaan dalam masalah manhaj. Karena bagaimana kita harus menyaring ini amalan yang boleh dan ini amalan yang tidak boleh. Ini amalan sunnah dan ini amalan yang tidak sunnah. Ya, kemudian dan ini adalah aslus salis yang harus difahami oleh manusia, yaitu Alkitab was sunnah. Dan ketika terjadi khilaf maka harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in kata Allah farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, apabila kalian berselisih pendapat, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih baik bagi kalian dan itu sebaik-baik takwil atau sebaik-baik tafsir untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya azan. Silakan azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Baik. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ketika ia harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam keadaan mereka sedang berselisih, wajib mengikuti sunnah Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Qur'an. Ar-Rasul kembali kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi memberikan contoh? Karena ini dua pedoman hidup kita, jemaah. Kalau kita sudah tinggalkan itu, sudah hina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara.
lan tadillu bihi ma ba'di, yang mana kalian tidak akan pernah tersesat ya apabila kalian memegang keduanya. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini wajib untuk kita ya. Jadi ketika berselisih apapun, ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman yang benar. Jangan kembali kepada pikiran kita coba. Kadang kita kalau suruh debat tuh masya Allah, ustadz yang buka kitab itu loh kalah. Ustadz yang sering buka kitab aja loh nggak pernah debat. Nggak ada waktu debat itu. Kok ya sempat-sempatnya nggak buka kitab itu, kerjaannya debat aja. Sudah kalah jam terbang ustadz itu dalam masalah debat, kalah sama yang nggak buka kitab. Yang buka kitab, enggak. Kalau menurut ana, masya Allah, khilaf, bukan khilaf ulama ini namanya. Ustadz saja yang pegang kitab nggak berani nyebutin pendapat saya. Coba, kalau ustadz lagi bahas fikih contohnya, siapapun itu, kalau dari ustadz sunnah ya, kalau menurut ana, enggak, pasti Syekh Fulan mengatakan, Imam Fulan mengatakan, ini mazhab ini mengatakan, dikumpulkan jadi satu kesimpulan. Betul nggak? Iya, kita enggak, langsung kesimpulan. Nggak ada tafsirnya dulu, perinciannya imam siapa kek yang ngomong, kek ustadz siapa, kek ulama siapa, enggak. Akhirnya menimbulkan apa? Ta'assub kepada tokoh tertentu, kepada imam tertentu. Ya, oleh karenanya penulis ini mengatakan mereka itu ahlu sunnah tidak meyakini ada orang yang maksum selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu nggak ada yang maksum. Ya, mereka memahami bahwasanya yang maksum adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yata'assabun li ra'yi ahadin hatta yakuna muwafiqan lil kitab wa sunnah. Mereka tidak ta'assub. Ta'assub itu apa ya? Taklid buta. Wis pokok elek ustaz iki wis. Enggak boleh ya. Ta'assub. Ya. Kecuali ucapan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai, ambil. Enggak, sudah. Maka para imam terdahulu begitu. Imam Syafi'i mengatakan, apabila kamu menjumpai ucapanku ini sesuai dengan Sunnah, ambil. Enggak sesuai, buang. Abu Hanifah mengatakan, saya tidak rela apabila ada orang mengikuti ucapanku sedangkan dia tidak tahu dari mana ucapanku berasal, apakah dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Ini bukan berarti ta'assub wis pokoknya anak kalau mazhab Hambali wis. Ya boleh bermadhab, silakan, karena ini untuk memudahkan kita dalam ibadah. Tapi nggak boleh sampai taklid buta, meniadakan kebenaran dari mazhab yang lain. Nggak boleh, karena dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah itu tidak sampai pada derajat menyesatkan. Nggak boleh. Semua kayak masalah apa? Kadang kita modal semangat sih. Nggak tahu kadang. Ana pernah ngajukan pertanyaan loh di sini. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kan kalau habis sholat wajib mau sholat sunnah kan, kadang tukeran tempat, itu apa hukumnya? Hah? Sunnah? Boleh. Hukumnya adalah boleh. Nggak sampai sunnah banget, enggak. Memang sebagian kecil para ulama mengatakan sunnah akan tapi tidak terlalu ditekan, enggak. Sunnah biasa. Ya, karena Nabi SAW itu mengatakan barang siapa yang ingin sholat setelah sholat wajib qabliyah atau ba'diyah silakan bergeser walaupun sejengkal. Gitu. Jadi nggak perlu ganggu orang. Orang lagi zikir usu-usu, ayo tuker gitu. Jangan jamaah. Sholat di tempat kita sholat itu sudah tercatat sudah. Gitu loh. Jangan maksa orang. Tuker. Atau kalau mau geser sekalian cari tempat yang kosong. Paham ya sampai sini ya? Kemudian konsepnya, ini kadang para ulama itu memahami, ya sebagian ulama memahami apa? Kalimat qobliyah ba'diyah itu dikerjakan di rumah. Makanya ada pergeseran dari masjid ke rumah. Afwan loh ya, hukum asal qobliyah ba'diyah itu di mana? Di rumah. Bukan di masjid loh. Kalau gitu anak, enggak. Ya boleh silahkan. Tapi masalah afdolnya, seafdolnya di rumah. Qobliyah ba'diyah itu.
Habis sholat, zikir selesai, pulang ke rumah ba'diyah. Ustaz, kalau rumahnya kejauhan gimana? Ya sudah di masjid saja, enggak apa-apa. Iya, kalau rumah Rasul kan dempet, Ustaz. Iya, enggak apa-apa, makanya boleh di masjid. Kita berbicara masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ini enggak boleh gontok-gontokan, nanti habis ini dibahas lagi. Oh, Ustaz lagi. Masa enggak oleh? Masya Allah. Nah, kadang kalau jelasin fikih, Pak, itu kadang enggak mau. Kenapa? Kadang kebawa emosi juga. Kadang kalau apalagi kalau diprotes, sudah dijelasin ini masalah khilafiyah, ini begini, akan tapi pendapat ulama yang roji adalah begini. Ada yang nyaut, gak setuju Ustaz, menurut ana. Udah kalah tuh Imam Syafi'i, Imam Ahmad tuh gak ada itu ilmunya sudah. Ya, makanya dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah itu gak boleh musuhan. Gak boleh musuhan. Antum mau tahiyat yang begini toh boleh, mau yang begini juga boleh. Antum mau bangun dari sujud berdiri lagi mau begini atau begini, ya silakan, itu dua-duanya sunnah. Bahkan kalau seandainya di situasi kondisi yang tidak memungkinkan antum melaksanakan itu karena nanti dianggap macam-macam, maka silakan kerjakan yang lazim. Selama tidak menyelisih sunnah. Emang begini bukan sunnah? Begini sunnah. Ketika bertumpu itu loh, ke tangan mau naik dari sujud dari bawah ke atas kan. Nah begitu ketika sholat, lutut dulu ke tangan dulu, itu khilafiyah ijtihadiyah. Ya, jangan dijadikan sebagai bahan gontok-gontokan. Nah kadang kita ini mengatakan saya ahlus sunnah begini, tapi dalam masalah ijtihadiyah, masya Allah, ya enggak begini, pokoknya begini. Enggak sholat jamaah ke masjid. Tapi kalau suruh hilaf, masya Allah, udah kayak orang yang sholat kalah, imam sholat itu kalah. Ya, sekali lagi jangan banyak debat. Majelis monggo majelis, tapi jangan isinya adalah debat. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Aku jamin keselamatan bagi kalian dengan surga siapapun yang mampu untuk menjauhkan diri dari debat, meskipun dia mampu untuk mengerjakan. Kita kemampuan tidak punya, kemauan iya. Kalau kemampuan nggak punya, ilmunya nggak punya, kemauan iya. Makanya debatnya luar biasa, debat kusir akhirnya. Ya seperti hal masalah kunut atau tidak kunut segala macam. Aduh itu jadi perdebatan. Masalah ini, masalah itu. Ya khilafiyah ijtihadiyah, maka silakan berlapang dada. Makanya sering ada pertanyaan, Ustaz, kalau semua anak sholat subuh ternyata imamnya kunut, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Buyar sholatnya. Ya jangan, ikut aja kunut. Karena menurut mayoritas mazhab Syafi'i itu adalah sunnah. Oleh karena ya, para ulama mengatakan ini kalimatnya bagus ini. Seorang tidak akan pernah merasakan lapang dada sebelum ia merasakan manisnya atau harumnya ilmu fikih. Makanya jamaah ya, terkadang kita ini kalau bahas masalah fikih ini kadang kurang responsif. Harusnya itu pelajari juga. Kenapa? Karena ini bentuk samahah, ya, at-tasamuh, yaitu saling memberikan lapang dada. Oh ternyata begini ya. Selama ini saya nggak tahu, saya kira begini, aneh begini. Bahkan kita meyakini itu terkadang salah. Ya, pendapat yang kurang rajih kita anggap menjadi sunnah. Maka ini karena kelemahan kita dalam masalah ilmu fikih. Oleh karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika dia mengikuti mazhab tidak boleh taklid buta, tugas dia adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka ambil, apabila tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka silakan ditolak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saya bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita dan kitab yang telah kita pelajari bersama, ya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ya, dimudahkan untuk beramal, sehingga kita bisa mendapatkan pahala di dunia dan selamat di akhirat dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.